PBNU ungkap dalang yang mengajak kelima pemuda NU bertemu dengan Presiden Israel. Gerindra ungkap belum tentukan calon untuk Pilkada Jakarta. Presiden tegaskan hak guna usaha di IKN sudah sesuai dengan undang-undang. Pelaksanaan Razia Patu Jaya 2024. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Luar biasa hari ini ya, Anda ya hitam putih seperti Monokurobo ya. Luar biasa, aku udah bunga-bunga karena kalau misalnya kita pagi hari ini harus tetap ceria, harus berbunga-bunga seperti itu ya. Apalagi juga kan senang sekali Festi dan juga Sally akhirnya bisa terus memberikan informasi-informasi menarik untuk pemirsa di rumah seperti itu ya. Dan kita berdua juga selalu mendoakan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang happy, senang, bahagia gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita melihat ya atau mendengar ibu-ibu pasti di pagi-pagi ini udah ada huru hara ya, belum masak, nyiapin baju suami, baju anak gitu kan. Ngomong-ngomong soal huru hara di PSI ini seperti juga Pilkada 2024 ini Gerindra belum pastikan kira-kira siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta. Emangnya ada huru hara di situ Sally? Oh ada ya. Apakah RK yang masuk atau Kaisang? Itu kita masih terus melihat ya, karena kalau misalnya dari Gerindra sendiri ini masih terus menggodok-godok gitu ya, seperti air yang digodok ya. Seperti sampai mendidih seperti itu, kita kira-kira seperti apa nantinya, apakah nanti Gerindra akan secara cepat ya untuk mengumumkan siapa saja kira-kira yang akan maju di Pilkada serentak 2024. Kita pastinya akan terus menantikan bersama-sama. Dan informasi-informasi menarik lainnya terkait Pilkada dan juga berita-berita peristiwa lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita pertama di mana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU juga memberikan klarifikasi terkait 5 pemuda warga NU yang diketahui menemui Presiden Israel yakni Isaac Herzog baru-baru ini. Dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa pertemuan itu bukan atas nama organisasi, melainkan inisiatif pribadi. Dalam konferensi pers kepada awak media, Yahya Khalil Stakuf memberikan keterangan sekaligus memohon maaf bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama beberapa hari lalu bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog. Khalil menyebut bahwa pertemuan tersebut tidak patut dilakukan untuk saat ini, mengingat kondisi aksi genosida yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Khalil juga telah melakukan konfirmasi kepada 5 orang yang berangkat ke Israel, dan Khalil menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan atas nama organisasi kelembagaan, melainkan tanggung jawab pribadi dan tidak terkait lembaga. Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu-menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempoh hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Khalil juga menambahkan bahwa kebijakan PBNU untuk melakukan kerjasama kelembagaan baik domestik, nasional maupun internasional harus melalui PBNU.
Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini langkah yang sangat tepat sekali yang dilakukan oleh PBNU terkait dengan adanya kabar kelima dari anggota PBNU ini berfoto bersama dengan salah satu presiden Israel seperti itu ya, dan ini langsung terus dicegah dan dari PBNU juga telah meminta maaf dan juga memberikan klarifikasi terkait bahwa hal tersebut bukan ada rencana ataupun berkaitan dengan organisasi ya, tapi ada pun dari inisiatif pribadi karena seperti memang, itu. Katanya versi ini mereka datang ini untuk melakukan inisiatif soal iman, tetapi ternyata diajak untuk bertemu Presiden Israel, dan memang dari PBNU sendiri menegaskan bahwa tidak ada arahan dari pusat langsung. Betul, ya Vesti ya. seperti itu ya, dan mudah-mudahan ini ke depannya tidak ada lagi hal yang seperti ini ya, dan juga tidak ada lagi kesimpangan-kesimpangan yang mana ini pasti menimbulkan banyaknya pro dan juga kontra, apalagi kita sebagai warga Indonesia yang mendukung Palestina ini tentunya juga pasti ini menjadikan hal yang sangat kontra seperti itu, tidak setuju ya, dan mudah-mudahan ke depannya PBNU ini bisa terus gencar lagi, terus tidak ada kecolongan lagi untuk hal seperti itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana pengurus besar dari Nahdlatul Ulama menyampaikan akan memberikan sanksi kepada 5 pemuda Nahdiyin yang berangkat ke Israel. Dan kelimanya akan disiapkan sidang etik oleh masing-masing organisasi yang menaungi kelimanya. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menjelaskan, asal muasal kelima tokoh Nahdiyin itu dapat berangkat ke Israel tanpa sepengetahuan PBNU. Yahya mengatakan bahwa kelimanya dibujuk oleh pihak Israel untuk mengikuti beberapa pertemuan dengan tokoh di sana. Ketidaktahuan dan tidak sensitifnya terhadap situasi dan kondisi geopolitik saat ini membuat kelimanya berangkat ke Israel. Sehingga sanksi yang akan dikenakan kepada 5 warga Nahdiyin tersebut akan diserahkan pada masing-masing kelembagaan di bawah PBNU yang menaungi mereka. Di antaranya Sukron Makmun berasal dari PWNU Banten, Zainul Ma'arif berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Munawir Aziz sebagai Sekum PP Pagar Nusa, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania berasal dari PP Fatayat NU. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci ya mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pagar Nusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU saya mohon maaf. PBNU menilai banyak pihak yang hendak menyeret NU dalam politik internasional. Dengan adanya hal itu, Gus Yahya menyebut telah membuat peraturan khusus dan menegaskan semua yang berkaitan dengan hubungan internasional harus melibatkan PBNU. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf juga mengungkapkan indikasi pihak yang mengundang 5 orang Nahdiyin untuk bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog beberapa waktu lalu. Gus Yahya menyebut pihak yang ada di belakang itu semua yakni lembaga swadaya masyarakat advokat yang terafiliasi dengan Israel. Adanya 5 pemuda NU yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel telah menghebohkan tanah air. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf memberikan klarifikasi atas peristiwa tersebut. Gus Yahya menyebut kelima pemuda itu ditemui satu persatu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang terafiliasi oleh Israel. Menurutnya LSM seperti itu tersebar di berbagai negara yang mana bertujuan untuk memuluskan kepentingan politik Israel. Namun pihaknya menegaskan bahwa pertemuan tersebut dianggap gagal karena tidak berhasil menyepakati apapun terkait kemajuan rakyat Palestina. Memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi memang ada di mana-mana di dunia ini ada NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel.
Ya, jadi yang membantu citra Israel, melakukan lobby untuk kepentingan Israel dan sebagainya. Ini yang mengajak mereka dan mengkonsolidasikan mereka. Memang ya ini canggih sekali biasanya caranya. Tapi sekali lagi seperti saya ingatkan tadi, ini salah satu, ini sudah sering kali ini begini nih. Baik di Indonesia, di belahan dunia yang lain, di Irak dan lain sebagainya mereka melakukan hal begini yang karena tidak sensitif kemudian justru menimbulkan masalah. Akibat adanya hal tersebut yang membuat ramai jagat tanah air, PBNU melalui ketua umumnya menyampaikan permohonan maaf. Dari Jakarta, Dio Malau, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo ini meminta awak media untuk menanyakan langsung ke PBNU perihal pertemuan 5 pemuda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel. Dan memang sebelumnya potret pertemuan pemuda NU dengan Presiden Israel viral di media sosial. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak perihal pertemuan 5 pemuda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Presiden meminta awak media untuk menanyakan langsung ke PBNU. Hal tersebut disampaikannya sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sudah jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, PBNU bukan hanya saja meminta maaf kepada semua pihak, terutama juga warga Indonesia dan juga Gaza Palestina ya, tapi juga dari PBNU juga telah melakukan beberapa tindakan sanksi yang sangat tegas kepada kelima pemuda yang melakukan foto bersama dengan salah satu presiden Israel seperti itu ya, Isaac Herzog. Dan ketika para awak media juga meminta keterangan dari Presiden Joko Widodo enggan untuk memberikan penyampaiannya seperti itu ya. Dari Yoki sendiri mengatakan bahwa tanyakan langsung pada PBNU apa yang akan dilakukan nanti PBNU ke depan untuk kelima ini ya. Betul, karena dari Presiden Joko Widodo juga menegaskan seharusnya kita sudah tahu ya arah geopolitik ini kita kemana seperti itu. Dan makanya dari itu di mana PBNU ini telah melakukan hal-hal yang untuk memberikan sanksi yang sangat tegas seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya di mana revisi dari Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau TNI dinilai mengembalikan dan juga menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Menanggapi hal itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menepis anggapan tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara soal revisi Undang-Undang TNI yang dapat berpotensi menghidupkan dui fungsi ABRI. Kasat Maruli menyebut, setiap prajurit TNI memiliki kemampuan dalam masing-masing bidang pendidikan yang bisa dipraktikkan dalam berbagai kebutuhan. Menurutnya, poin soal keterlibatan tentara di beberapa kementerian atau lembaga hanya sekedar membantu di bidang-bidang yang membutuhkan peran tentara. Maruli menuturkan, banyak prajurit TNI yang memiliki latar belakang pendidikan yang berkompeten. Maruli berharap agar masyarakat tidak lagi berpikir soal revisi aturan TNI yang dikaitkan dengan munculnya kembali Orde Baru melalui peran tentara di sektor pemerintahan. Saya sendiri kan tidak merasakan dui fungsi itu. Jadi saya lulusan 92, sudah terakhir kita nggak ngerti, masih letnan baru ngerti, taunya jadi danton aja. Ya. Jadi kalau menurut saya ada orang yang nyangkut ke zaman dulu lagi. Sejarah adalah kita tempat pembelajaran, tapi mari kita berpikir saat ini ke depan baru kita belajar dari sejarah ya. Jadi kalau dibilang kita orang yang berpotensi bisa menjabat di suatu tempat, ya memang kan nanti ada seleksinya berdasarkan kemampuan. Saya dengar masih banyak bilang, apa hubungannya tentara dengan kementerian ini? Ya kami juga punya dasar pendidikan lain, ya.
Saya punya background S2 saya di Amerika, Community Economic Development. Saya sudah praktekkan di dunia militer ini, ya kan? Sudah membuat konsep bagaimana membuka lahan, bagaimana sistem pengairan di daerah-daerah, kami sudah lakukan karena Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan revisi undang-undang dari TNI Polri ya, atau ABRI seperti itu ya, apapun hasilnya nanti ini kan masih simpang siur ya. Benar. Terkait undang-undang tersebut ya, karena ada kabarnya ini akan kembali ke dui fungsi ABRI pada baru ya. Orde Baru seperti itu, tapi kalau misalnya dari Jenderal TNI pun menepis anggapan tersebut seperti itu ya. Kita doakan saja apapun hasilnya, mudah-mudahan ini bisa terus memberikan hal-hal yang positif kepada TNI Polri, apalagi ABRI seperti itu ya Sally ya, karena kita juga memerlukan pelayanan-pelayanan untuk masyarakat yang jauh lebih baik lagi, lebih bagus lagi. bangsa lebih baik lagi ya, seperti pasti ya. itu. Oke, baik, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami bersama Menyapa Pagi Sinpo TV. Saya juga Festi dan Sally juga terus memberikan yang terbaik ya untuk Anda ya. Berita-berita dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang tidak adanya huru-hara lah ya. Seperti itu ya pagi-pagi hari ini kan biasanya ibu-ibu sibuk banget tuh Sally ya kan. Dan ini juga kita akan beralih ke informasi lainnya di mana juga ini pasti terkait dengan pilkada. Ya. Ini juga kan huru-hara juga, banyak polemik-polemik, dinamika-dinamika yang harus kita gali, yang harus kita godok bersama-sama ya. Di mana ini ada Menko Polhukam jadi Hadi Cahyanto yang juga mengimbau Bawaslu, kepolisian dan juga kejaksaan untuk berkolaborasi dalam pencegahan dan juga pengawasan penyelenggaraan pilkada 2024. Sinergi dilakukan dengan harapan bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengimbau Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pencegahan dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada. Hal ini ia sampaikan saat membuka forum kolaborasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu sewilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara pada 9 Juli 2024. Forum yang mengangkat tema mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil sewilayah Sumatera tersebut dihadiri oleh unsur kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu seluruh provinsi di Sumatera Utara. Jika dari tiga unsur ini sudah memiliki persepsi yang sama, dari Bawaslu, dari kejaksaan, dari kepolisian, maka bisa dipastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 wilayah Sumatera berjalan dengan jujur dan adil. Lebih lanjut, Menko Polhukam menyampaikan bahwa forum seperti ini sangat diperlukan untuk menyamakan pola pikir sehingga memiliki pola tindak dari tiga unsur, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dari Jakarta,
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, terkait dengan Pilkada serentak 2024 harus terus dilakukan pengawasan dan juga ada kolaborasi yang sangat luar biasa ya untuk mengamankan tidaknya adanya tindak pidana di Pilkada serentak Dan nanti. kita mencegah untuk tidak terjadi kecurangan dalam Betul, Pilkada 2024 pasti ya. pastinya. Kita netral-netral aja lah ya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya di mana Gerindra ini yang mengaku tak ingin terburu-buru dalam menentukan arah dukungan politik bagi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum Prabowo Subianto masih membutuhkan masukan dan pandangan dari sejumlah pihak untuk mengusung cagup di Pilkada Jakarta. Partai Gerindra mengungkap masih mematangkan pencalonan di Pilkada Jakarta 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto masih perlu waktu untuk memilih kandidat kepala daerah di wilayah strategis. Muzani mengatakan partainya tak ingin tergesa-gesa dalam menentukan arah dukungan politik bagi calon gubernur di Jakarta. Terkait nama-nama unggul yang muncul, Muzani menyinggung komitmen Prabowo yang terus mengutamakan kebersamaan meski berbeda pilihan politik. Menurutnya, kebersamaan sebagai bangsa dapat tetap terjalin tanpa memaksakan pilihan politik, termasuk di pilkada. Ya, ada beberapa daerah yang kami merasa perlu waktu sedikit untuk mengambil keputusan strategis ini karena ada beberapa pandangan dari tokoh masyarakat, dari para stakeholder di daerah tersebut yang harus kami dengarkan, kami analisa dan kami cek di lapangan. Salah satunya Jawa Barat. Kami memerlukan sedikit waktu untuk mendalami atas apa yang berkembang dari pandangan dan pikiran yang berkembang di masyarakat. Tapi mungkin kan nggak Kang RK dan karena Gerindra ada kader di situ Pak Deddy Mulyadi itu head to head di Jawa Barat gitu, apakah mungkin? Pada waktunya akan selesai semuanya. Sabar sedikit. Berarti ada kemungkinan itu ya Pak Muzani untuk Golkar dan Gerindra tidak bersama di Jawa Barat? Sampai Banten. Insya Allah sama. Bang Muzani, Jangan sebelah sini dulu. boleh. Terkait pemilihan di Jakarta Pak, kan tadi survei dari Bank Kompas itu udah mengeluarkan survei dan hasil tertinggi itu paling tinggi itu calonnya itu Pak Anies yang didukung masyarakat, terus kemudian ada Ahok, kemudian Pak Ridwan Kamil, dan ini kan belum keluar juga, Bapak tadi masih bilang mempertimbangkan untuk beberapa wilayah juga. Apakah ketiga nama itu jadi pertimbangan juga untuk dari Partai Gerindra sendiri? Iya, sekali lagi Jakarta salah satu yang sedikit memerlukan waktu untuk Pak Prabowo melakukan telaah, pendalaman dari pandangan dan pemikiran yang berkembang di masyarakat, karena Jakarta adalah daerah yang juga dianggap sebagai kota ekonomi, sehingga beliau perlu pandangan yang berkembang baik dari Koalisi Indonesia Maju ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan tokoh-tokoh agama. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berkomentar terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang diisukan bakal maju dalam Pilkada 2024. Dan menurut Jokowi, Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta sama bagusnya untuk Kaisang. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Hal ini merespon pertanyaan awak media yang menanyakan soal peluang putra bungsunya sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah ataupun Pilkada Jakarta. Menurut Jokowi, Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta sama bagusnya untuk Kaisang. Di Jawa Tengah bagus. Di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Sebelumnya nama Kaisang santer masuk bursa pemilihan Gubernur Jakarta. Tak hanya di Jakarta, belakangan nama Kaisang juga masuk dalam kandidat potensial untuk Pilgub Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nama Kaisang Pangarep ini masih terus gencar-gencarnya di media sosial hingga saat ini, apalagi dengan diisukannya masuk ke bursa Pilkada 2024 yang tadinya ini akan maju di Pilkada Jakarta, tapi ini kalau misalnya kita melihat elektabilitas dari Kaisang Pangarep ini bagus di Jawa Tengah seperti itu. Dan memang pasangan-pasangan Kaisang juga masih dicari. Betul. Dari Golkar sendiri memasangkan Kaisang dengan Yusuf Hamka. Betul, dengan Kaisang Babah Alun ya. Iya, kita masih mempertanyakan ini.
Oke, dan kalau misalnya kita melihat juga kan Kaisang Pangarep ini banyak sekali diisukan akan berpasangan dengan mungkin Ridwan Kamil seperti itu. Kalau misalnya di Jakarta bisa saja dengan Anies Baswedan, tapi kita akan terus menggali informasinya lebih lanjut seperti lagi Gerindra seperti yang itu belum ya. mau terburu-buru untuk memutuskan siapa saja pilkada Jakarta yang akan maju nantinya. Ya, karena kalau misalnya kita lihat dari Prabowo Subianto juga responnya kan Prabowo Subianto ini sangat membutuhkan demokrasi gitu kan, sangat membutuhkan namanya diskusi bersama, membutuhkan pandangan tidak sepihak seperti itu. Itulah hal yang paling bagus dari sifatnya Prabowo Subianto. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga menegaskan tidak memberikan rekomendasi kepada salah satu calon pimpinan KPK yang mendaftarkan diri. Dan KPK menyatakan 3 pimpinan yang mendaftarkan diri maju sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029 adalah atas kemauan pribadi. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, KPK belum menerima rilis resmi dari Panitia Seleksi KPK terkait seleksi Capim KPK periode 2024-2029. Tessa mengatakan, KPK menghormati proses pansel Capim KPK dan tidak merekomendasikan salah satu Capim KPK. Tessa menyatakan KPK akan membantu melakukan sortir terhadap nama-nama Capim KPK jika pansel sudah menyodorkan nama-nama dan memang diminta oleh panitia seleksi. Tessa menambahkan, majunya para pimpinan KPK dalam seleksi Capim KPK adalah kemauan pribadi. Ketiga pimpinan KPK yang mendaftarkan diri maju adalah Nurul Gufron, Johannes Tanak, dan Pahala Nainggolan. Pada saat itu kalau saya tidak salah masih ada lembaga wadah pegawai di KPK dan saat ini sudah tidak ada. Namun bisa saya sampaikan terkait seleksi Capim kali ini KPK belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan calon-calon karena tentunya kita sama-sama ketahui sampai dengan saat ini belum ada rilis resmi dari pansel siapa-siapa saja. Tentunya kita menghormati prosesnya dan apabila ada calon-calon yang menurut masyarakat perlu ada atensi khusus, saya pikir masyarakat bisa langsung menyampaikan hal tersebut ke pansel untuk sebagai bahan pertimbangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Dan ia menyebut pendaftarannya sebagai calon pimpinan KPK merupakan bentuk komitmennya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Nurul Gufron mengatakan peran pemberantasan korupsi ada di pucuk pimpinannya. Gufron turut mengajak berbagai lapisan masyarakat mulai dari praktisi penegak hukum hingga akademisi untuk mendaftar pimpinan KPK selanjutnya. Menurut Gufron, semakin banyak pendaftar, semakin terbuka pula peluang terpilihnya pemimpin yang baik. Saya turut serta mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Ini adalah bagian dari komitmen saya untuk terus memberantas korupsi. Dan karenanya kami atas nama pimpinan KPK saat ini turut mengundang agar putra-putri terbaik bangsa Indonesia berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi bagian dari peserta calon pimpinan KPK. Karena semakin banyak peserta, semakin banyak pilihan, pasti kita bisa berharap pemimpin-pemimpin terbaiklah yang akan terpilih memimpin KPK ke depan. Gufron juga mengundang masyarakat untuk terlibat dalam memantau serta memberi kritik dan saran untuk panitia seleksi pimpinan KPK. Ia berharap sosok yang terpilih sebagai pimpinan bisa memperbaiki KPK di masa mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Festi, pasti kita berharap ya siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua KPK bisa memberantas korupsi di Indonesia yang terbaik ya, seperti itu ya. Jangan sampai mudah-mudahan dengan adanya kasus dari Firly Bahuri ini bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua, untuk calon pimpinan KPK selanjutnya ya, Sally dan juga pemirsa ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat juga kan saat ini Firly Bahuri masih sembunyi-sembunyi seperti itu di balik layar ya. Dan kita mudah-mudahan dari pihak KPK dan juga pihak kepolisian bisa terus memberantas hal tersebut. Dan untuk calon pemimpin KPK ke depannya juga bisa jauh lebih baik lagi, bisa lebih jujur, adil, dan juga tentram seperti itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengajukan banding atas vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dan memang sebelumnya Majelis Hakim memvonis SYL lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Jubir KPK T.H. Mahardika Sugiarto menyatakan per 16 Juli 2024, dua jaksa KPK Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan resmi mengajukan banding atas vonis 3 terdakwa kasus korupsi dan pemerasan di Kementerian Pertanian. T.H. menjelaskan saat ini memori banding sedang disusun oleh jaksa KPK. Pengajuan banding tak hanya ditujukan atas vonis Syahrul Yassin Limpo, tapi juga kedua terdakwa lain yakni Kasti Subakyono dan Muhammad Hatta. Ketiga terdakwa divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. SYL divonis 10 tahun dan denda pengganti 1,4 miliar. Sementara tuntutan jaksa 12 tahun penjara dan bayar uang pengganti 44,2 miliar rupiah. Kasti Subakyono dan Muhammad Hatta divonis 4 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun penjara. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang dijatuhkan kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK juga mengajukan banding atas vonis 2 mantan anak buah SYL, yakni Kasti Subakyono dan Muhammad Hatta. Baik, kami menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa per hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK, Mas Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS, dan MH. Jadi tiga-tiganya sudah diajukan banding per hari ini ke PN Jakarta Pusat. Itu alasan bandingnya apa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah disubmit nanti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan kasus SYL ini terus mencuri perhatian warganet dan juga kita semua ya warga Indonesia, apalagi kemarin sempat juga ada salah satu wartawan yang pemukulan kekerasan seperti itu akibat untuk mendukung SYL ya, karena kan kalau misalnya kita melihat juga kan dari wartawan apalagi jurnalis memang sudah tugasnya untuk mencari informasi dan juga berita seperti itu ya. Betul, dan memang tuntutan dari jaksa KPK sendiri terhadap SYL tuh 12 tahun, ternyata diterimanya 10 tahun dan dendanya pun jaksa KPK minta 500 juta, ternyata malah 300 juta. Sedikit lah Pak ya, 300 juta lah ya gitu kan ya. Tapi kita mudah-mudahan ke depannya dengan adanya kasus ini bisa menjadikan perhatian buat kita semua dan juga publik juga seperti itu ya, untuk lebih memperhatikan lagi di setiap pemerintahan, tidak ada lagi kasus-kasus korupsi lainnya. Baik, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Good morning everyone, you are watching Simpo International News Report today. This is Tiara Dianti, coming back for you. Palestine refugees in Quezon City have found a unique way to connect with local community by sharing their culture and cuisine amid ongoing conflict in Gaza, in a pop-up market named Little Gaza Kitchen. According to video by Very Media, footage captured on Sunday shows local purchasing and eating popular Palestinian dishes. This market offers traditional Gazan dishes and cupcakes with the Palestinian flag. The Little Gaza Kitchen not only provides a livelihood for refugees, but also serves as a symbol of resilience and cultural preservation amid the ongoing conflict. This market allows Palestinian refugees to share their heritage and find community support in a new land. They found my family house while they are inside it. Stop
the genocide. Stop killing us. Every day, we're losing a lot of our relatives. Yesterday, I lost my cousin. Hindi kami nakapaghanda. Lahat nasira na yung iniwan namin doon. Yung bahay namin sira na. So, I cannot explain kung gaano kahirap. In fact, very stressed ang asawa ko, nagkasakit siya. Dahil sa sobrang hirap na ranasan namin. Hindi po biro na ang naipundar mo for 30 years sa isang iglap nawawala. Yun ang napakahirap na sakit po kayo. Rahel Sinpo, International News Report. As a result of the shooting incident of the United States presidential candidate Donald Trump a few days ago, critics in the United States questioned the authority of the U.S. Secret Service, which failed to identify the shameful attempt in the political contestment in that country. American critics questioned the credential of the Secret Service in the security efforts of the presidential candidate Donald Trump in the last time. This was said not because the Republican candidate was shot, but to secure the process of political democracy in that country. The failure of the Secret Service agent was suspected by the miscommunication between Secret Service internal. The critic hoped that the Secret Service agency can become a lesson for the future during the United States general election. The Secret Service's own language on their own website describes their mission as zero fail. Clearly, what happened on Saturday in Pennsylvania was a failure. And I don't think you'll find a credible Secret Service agent that will try to talk you out of that sad reality. This was a failure. And ultimately, whether we learn that really the police were supposed to cover that building and or that roof, the buck stops on the desk of the Secret Service. It was their security plan. It's their responsibility. They'll need to step up and say that. Max Oller, Sinpo International News Report. Shia Muslims gathered in the capital of Tehran to commemorate Ashura Day last Tuesday. Wrapped in all black, participants attended to give special respect to Imam Hussein as a symbol of freedom in Iran. Thousands of Shia Muslims gathered unitedly in the center of Tehran, Iran, to commemorate Ashura Day last Tuesday. This ceremony was held to show a symbol of freedom for Iranian citizens. Two recordings from Fiery Media showed that participants wear black clothes while burning tents as a stimulation of the early Battle of Karbala. Ashura Day is commenced every Muharram date of the year. Max Oller, Sinpo International News Report. On the social media page X, Indonesian presidential candidate elected Prabowo Subianto condemned the attempt to kill the presidential candidate of the United States, Donald Trump, a few days ago. Prabowo admitted that he was worried when he heard of the news about the murder attempt in Pennsylvania. Elected presidential candidate of Indonesia, Prabowo Subianto, speak up that regarding the attempt assassination of the United States presidential candidate Donald Trump some time ago. Prabowo expresses condolences on Trump's current state. This thing he said from X social media in Tuesday ago, wherein the result are Prabowo condemned the anarchy while political democracy happened in the United States. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. After this, we come back for you with Menyapa Pagi. Have a good day.
Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV bersama saya Selis Regar dan saya Festi Rahmadian. Dan selamat pagi bagi Anda yang juga baru saja bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Anda semua bisa terus dalam keadaan yang sehat. Betul. Dan juga dalam keadaan suasana hati yang selalu happy seperti itu ya. Oke, pemirsa, ini ada informasi di mana rapat paripurna ke-12 DPD RI masa persidangan 5 tahun sidang 2023 hingga 2024 dihujani interupsi oleh anggota DPD pada Jumat lalu. Dan momen tersebut terjadi saat pimpinan DPD tengah membacakan rancangan perubahan tata tertib atau Tartib. Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengatakan seluruh anggota DPD telah sepakat hasil tim kerja dan pansus tata tertib pemilihan calon pimpinan DPD periode 2024-2029 perlu diharmonisasi di panitia perancang undang-undang. Sultan Najamuddin mengatakan dinamika dalam mengambil keputusan di DPD merupakan suatu hal yang wajar, lantaran prosesnya selalu berjalan secara demokrasi. Ia berpendapat bahwa perdebatan para anggota DPD bukan hanya soal tata tertib pimpinan saja, melainkan ada banyak hal yang harus disepakati secara bersama-sama. Ya, kita senang hari ini ternyata perdebatan di lembaga itu terasa betul bahwa DPD ini sebagai bagian dari Parlemen Indonesia. Nah, yang tadi kita perdebatkan itu adalah tata tertib. Salah satunya ya, itu yang paling dinamikanya tinggi. Kenapa? Karena kata tata tertib inilah yang akan mengatur seluruh gerak langkah lembaga. Makanya ketika begitu banyak usulan aspirasi dinamika yang memang belum ketemu, belum ideal, makanya tadi sepertinya begitu banyak masukan-masukan. Tapi di ujung, kalaupun dinamika tadi mungkin agak tinggi, tapi di ujung ketemu bahwa memang pertama kita tetap ada rule of the game-nya, ada aturan mainnya, ada tatib kita sendiri yang sedang kita ubah. Nah, satu pintu yang tadi disadari oleh teman-teman ternyata memang harus diharmonisasi. Nah, diharmonisasi inilah nanti oleh Ketua PPU dan teman-teman yang akan memastikan bahwa tatib DPD RI itu tatib yang tidak melanggar aturan-aturan lain, apalagi aturan-aturan di atasnya. Yaitu apa? Ada undang-undang, MD3, yang lebih tinggi lagi adalah konstitusi. Karena ketika itu terjadi pasti cepat atau lambat tata tertib itu sendiri nanti akan berpotensi keliru atau melanggar hukum. Gitu. Sementara itu, anggota DPD Yoris Raweyai menyampaikan bahwa seluruh proses pembahasan tatib di DPD mengedepankan untuk kepentingan bersama dan rakyat. Sebetulnya ini ada mekanisme yang perbedaan persepsi antar kelompok anggota lah. Pertama, hasil keputusan Sipur atau paripurna memutuskan untuk dibentuklah pansus untuk melakukan perubahan tentang tata tertib. Karena apa? Ada penambahan wilayah baru dan beberapa hal-hal yang perlu. Ini berjalan cukup panjang. 9 bulan, bukan 1 bulan. Akhirnya paripurna tidak memberikan kesempatan kepada ketua panmus untuk menjelaskan dan memutuskan.
paripurna yang lalu. Kemudian ditarik oleh pimpinan membentuk timja. Ini persoalan yang mendasar karena pimpinan membentuk timja yang bertentangan dengan tata tertib. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava, Ahmad, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri juga menyebut bahwa momen ricuh yang berlangsung saat rapat paripurna DPD RI ke-12 pada masa persidangan 5 merupakan puncak kekecewaan anggota DPD terhadap kepemimpinan Ketua DPD Lanyala Mataliti. Dan menurut Hasan, kepemimpinan Lanyala Mataliti dinilai otoriter serta lebih memaksakan untuk kepentingan pribadi pimpinan DPD RI. Hasan Basri menyebut hal itu bermula ketika tata tertib DPD tidak disepakati oleh sejumlah senator, lantaran tertib tersebut berkaitan dengan calon pemimpin DPD ke depan yang diduga ada unsur kepentingan. Menurutnya, urusan tata tertib semestinya dibawa oleh panitia khusus, bukan oleh tim kerja. Terlebih deklarasi calon pimpinan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dinilai telah melanggar tata tertib DPD. Hasan pun menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan DPD seharusnya menggunakan sistem subwilayah. Namun dalam kasus ini, sistem pemilihan pimpinan ingin diubah atas kemauan sebagian pimpinan DPD. Saya dulu ya, Ketua Forum Keadilan Pak Afif ya. Sebenarnya selama ini banyak sekali Pak dilakukan. Cuma kita ya, karena ini menyangkut terlalu internal, ya sulit kita mempublikasikannya semua. Contoh pemilihan pimpinan alkal dan lain sebagainya. Kalau dia punya mau ini ada aja caranya dilakukan kan gitu. Nah, ya, dan lain-lain. Nah, kenapa baru sekarang mau kita lakukan perubahan? Karena proses penggantian pimpinan DPD itu 5 tahun sekali, Pak. Undang-undangnya jelas. Seandainya boleh 2 tahun atau 1 tahun, itu lain cerita. Tapi undang-undang menyebutkan bahwa masa periode kepemimpinan DPD RI itu sama dengan masa periode anggota DPD RI. Ya, jadi undang-undangnya yang membuat kita tidak bisa melakukan perubahan itu. Seandainya boleh, mungkin seperti yang lalu-lalu tuh 2,5 tahun. Atau bahkan bisa kurang kalau dibolehkan. Tapi kan negara kita ini bukan, kita menganut presidensial. Kan karena tidak suka orang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Namanya juga kalau misalnya di setiap sidang persidangan seperti itu, ada apalagi juga berbeda pendapat. paripurna, sidang paripurna DPR ataupun DPD seperti itu dimanapun ya pasti akan ada aja yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, itu merupakan hal yang sangat biasa. Adanya huru-hara gitu kan ya, ada sanggah Jadi menyanggah. bagaimana kita menyingkapinya saja ya Festi Betul, ya. gitu. Tidak boleh ada yang saling untuk baper dan baperan lah seperti itulah ya. Ya namanya juga di sebuah parlemen, pemerintahan gitu kan ya, pasti berbeda pendapat juga tidak apa-apa lah ya. Yang penting tetap satu tujuan. Seperti itu ya. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo juga menyatakan ada pemberian izin hak guna usaha bagi investor di IKN hingga 190 tahun sudah sesuai dengan Undang-Undang IKN. Pemberian izin ini diharapkan bisa menarik investasi sebesar-besarnya bagi IKN. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menyatakan, pemberian izin hak guna usaha atau HGU bagi investor selama 190 tahun di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang IKN. Pemberian izin dilakukan agar otoritas IKN dapat menarik minat investor dan bisa menarik investasi sebesar-besarnya baik dari dalam maupun luar negeri bagi IKN. Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, pembangunan yang ditanggung oleh APBN hanyalah kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Sehingga diperlukan investor dari dalam dan luar negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN. Ya itu sesuai dengan Undang-Undang IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi
kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Jokowi memberikan karpet merah kepada investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menyiapkan masa hak guna usaha atau HGU lahan hingga 190 tahun. Mengenai hal ini, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menilai keputusan tersebut telah tepat karena dapat memberikan kepastian hukum kepada para investor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono usai mengunjungi kantor wilayah ATR BPN Semarang, Jawa Tengah. AHY mengatakan pemerintah harus membidik strategi khusus untuk keberlangsungan dan keberlanjutan IKN. Menurutnya, IKN membutuhkan percepatan seperti regulasi yang mendukung, yakni kepastian atau jaminan keberlangsungan. Ya, setahu saya semangatnya adalah khusus untuk IKN. IKN ini kan membutuhkan strategi khusus, kebijakan khusus. Tapi tujuannya adalah bagaimana secara progresif IKN yang baru dibuka dan dikembangkan ini, dan prosesnya tentunya masih harus kita kawal di masa-masa mendatang. Ini juga berlaku sama dengan upaya negara-negara yang kita tahu juga memindahkan ibu kotanya. Itu butuh proses percepatan, lompatan-lompatan, termasuk diantaranya bagaimana regulasi itu bisa memberikan kepastian atau jaminan paling tidak terkait dengan sustainability-nya. Kalau misalnya investasi di Jakarta, di Semarang atau di Jawa Tengah ini yang sudah lebih dulu terbentuk segala sistem dan juga pasarnya sudah jelas, maka berlakulah yang aturan sebelumnya itu sudah seperti sesuatu yang wajar begitu. Tapi begitu untuk menghadirkan kecepatan berinvestasi dan juga keseriusan berinvestasi di tempat yang baru di IKN, rasanya perlu ada penyesuaian. Itulah yang akhirnya menjadi kebijakan khusus untuk IKN terkait dengan durasi investasi tadi. Berarti regulasi ini memberi kepastian hukum ya bagi para Ya, investor? tujuannya itu bahwa oke, kalau saya baru sekali, ini gimana masa depannya? IKN ini 10 tahun, 20 tahun, seterusnya sampai dengan ini. Nah, tapi kalau sudah diberikan kepastian bahwa ini Anda tidak perlu terlalu khawatir, jangkanya lebih panjang lagi, maka harapannya investor dari manapun itu lebih memiliki kepastian. Ini penting karena sekali lagi untuk sesuatu yang baru memang perlu ada strategi khusus. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi tidak datang investasi itu karena alasan-alasan tadi. Perlu diketahui Beliat mengenai HGU hingga 190 tahun di IKN telah termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Secara umum, hal tersebut mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN. Dari Semarang, Jawa Tengah, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Jelang pelaksanaan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mengungkapkan pihaknya akan berfokus pada pengamanan. Dan Maruli menyebutkan TNI Angkatan Darat akan mengerahkan pasukan sebanyak 5.000 hingga 6.000 personil untuk upacara kenegaraan perdana di IKN. TNI Angkatan Darat akan mengirimkan ribuan personel pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun yang akan dilaksanakan perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Selain personel, sejumlah alat sistem utama pertahanan atau alutsista juga akan dikerahkan, seperti artileri, arhanut, dan juga armet. Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak usai memimpin upacara tradisi penerimaan perwira remaja di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Menurutnya, alutsista perlu disiapkan karena Ibu Kota Nusantara berbatasan dengan negara bagian utara. Lebih lanjut, Kasat Maruli mengatakan, TNI Angkatan Darat juga akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut dalam melakukan pengamanan. Sudah kita siapkan, kalau saya kan ngomong Angkatan Darat, kita sudah siapkan sebatas bagaimana pengamanan karena ini berbatasan, ada dekat dengan perbatasan ke arah utara. Kami sudah siapkan artileri, arhanut, armet untuk pertahanan, kavalerinya, bagaimana untuk pengamanannya, ya. Mungkin kami kan di ring 2 setelah Pas Pampres, ya, dan dengan bekerjasama dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara, udah kami siap semua, ya. Dan memang belum terlalu rumit lah karena persiapan kita kan
untuk 17-an dan juga menata nanti ke depan lah kira-kira. Itu kira-kira berapa pasukan Pak yang akan? Wah, nggak terlalu banyak lah, berapa ribu aja. Ya, kita ribuan nggak banyak nih karena tentara itu ada berapa ratus ribu ya kan. Kalau hanya perlu 5.000, 6.000 itu, gampang lah itu. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, sejumlah pengendara motor tak mengenakan helm yang bersembunyi di balik mobil terjaring razia Patuh Jaya yang digelar Satlantas Jakarta Barat di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Dan bahkan tak sedikit pemotor yang kabur tancap gas guna menghindari petugas. Razia Patuh Jaya kembali digelar Satlantas Jakarta Barat di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam operasi ini terlihat 2 orang berboncengan sepeda motor tak mengenakan helm, nekat kabur tancap gas tak mengindahkan petugas yang hendak memberhentikannya. Meski demikian, petugas mendapati sebuah motor yang berpenumpang 3 orang tak mengenakan helm dan langsung diberhentikan petugas. Bahkan sejumlah pengendara motor lainnya yang juga tak mengenakan helm berusaha bersembunyi di antara mobil yang melintas. Lupa dan terburu-buru menjadi alasan para pengendara yang terjaring operasi. Sementara dari razia Patuh Jaya kali ini, mayoritas pelanggaran didominasi tak mengenakan helm saat berkendara dan tak melengkapi surat-surat kendaraan. Helmnya kemana? Ketinggalan di rumah. Tapi ada ya helmnya ya? Ada. Tapi tahu nggak kalau sekarang ada operasi Patuh Jaya? Nggak tahu ya. Tapi SIM, STNK ada? Kalau SIM nggak ada. Ya udah, ntar helmnya dipakai ya. Niat hari ini adalah operasi Patuh Jaya ya, mulai tanggal 15 sampai 28. Sasarannya adalah pertama lawan arah, tidak pakai helm ya. Lanjut SIM STNK, lanjut boncengan 3, anak di bawah umur dan seterusnya. Hari ini kita menegur anak di bawah umur yang seharusnya belum boleh di jalan ya, tanpa helm dua-duanya, boncengan 3. Lanjut kebanyakan yang tidak pakai helm. Himbauannya apa Dan? Banyak supaya tidak mengulangi lagi, ya kan? Karena itu sangat fatal, itu rawan kecelakaan. Razia Patuh Jaya akan terus digelar hingga tanggal 28 Juli 2024 mendatang, di mana seluruh pengguna kendaraan dihimbau untuk tertib berlalu lintas guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari adanya pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ini adalah salah satu langkah yang paling bagus seperti itu ya dari pihak kepolisian, bukan hanya Patuh Jaya, juga ada di Jawa Tengah, di mana-mana melakukan hal-hal razia seperti ini ya. Bahkan ada sampai 14 hari, ada pun juga sampai 1 minggu, lebih dari 1 minggu. Ini perlu hal-hal yang harus dilakukan setiap tahunnya, bukan tiap tahun tapi juga tiap bulannya. Dan ini menjadi perhatian buat masyarakat untuk melengkapi surat-suratnya seperti SIM, STNK, dan dari motor-motornya sendiri ya, jangan dimodif-modif sekiranya gitu. Modif-modif, tanggal-tanggalan nggak usah ya, kayak gitu. Karena nggak bisa kita melihat juga kan ya, apa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang telah dicatat oleh pihak kepolisian dari penggunaan helm, juga SIM yang tidak lengkap, STNK yang tidak lengkap seperti itu, bahkan juga ini bisa membahayakan pengendara lainnya, gitu kan ya, merokok sambil berkendara, itu juga hal yang sangat tidak boleh lah, ini tidak sehat seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya ini tidak ada lagi hal yang terjadi seperti ini. Kita berharap ya masyarakat tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi lebih baik lagi, dan pengguna jalan pastinya juga aman dong. Iya, daripada kita kebut-kebutan, mendingan kita kebut-kebutan cari uang bareng-bareng lah ya. Seperti itu ya. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.